Hai semua, selamat datang di video pembelajaran. Perkenalkan, kami dari Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi, yang beranggotakan Rian Dermawan, Heri Arianto, Fajar Hidayat, Arya Fauzan Adima. Topik pada video kali ini adalah mengenal tentang alat input device. Pernahkah kalian mendengar tentang alat input device? Alat input device adalah perangkat keras yang bertugas untuk mengirimkan data ke komputer. Perangkat ini bekerja dari perintah dan kontrol yang dikirimkan oleh pengguna. Ada banyak sekali jenis alat input device. Namun, pada video kali ini kita akan membahas tentang keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Saat ini, keyboard yang sering digunakan itu ada dua, yaitu keyboard membran dan keyboard mekanikal. Keyboard membran ini biasanya tombol ketikannya dilapisi dengan silikon, dan kelebihannya lebih ringan dan lebih murah. Berbeda sekali dengan keyboard mekanikal. Keyboard mekanikal ada banyak sekali kelebihannya karena dapat dimodifikasi, namun kekurangannya harganya lebih mahal. Kemudian inilah lapisan dari keyboard mekanikal. Lapisan pertama terdapat keycaps, berfungsi sebagai tombol untuk menekan dengan jari. Lapisan kedua ada switch, berfungsi untuk mentransfer penekanan tombol ke PCB. Lapisan ketiga ada top case, berfungsi untuk menyatukan semua dan melindungi komponen internal. Lapisan keempat ada plate, berfungsi untuk menyelaraskan dan menstabilkan saklar. Lapisan kelima ada printed circuit board, berfungsi untuk mengkonversi penekanan tombol menjadi sinyal listrik dan mengirimkannya ke komputer. Sedangkan lapisan ke-6 dan ke-7 ada bottom case, berfungsi untuk menyatukan semua dan melindungi komponen internal. Bagaimana sih cara kerja input device? Ini dia cara kerja input device. Saat kita menekan huruf pada keyboard, keyboard akan mengirimkan perintah pada keyboard prosesor untuk diterjemahkan ke bilangan biner atau mencocokkan hasil inputan. Selanjutnya, keyboard prosesor akan mengirimkan kode terjemahan ke dalam RAM dan keyboard controller melalui bus. Bus ini adalah penghubung antara komponen-komponen di dalam sebuah komputer. Keyboard controller digunakan sebagai penghubung antara keyboard dengan komputer, yang dimana fungsinya utamanya memberi sinyal mana tombol yang ditekan atau yang dilepaskan. Setelah masuk ke keyboard controller, maka akan diteruskan ke interrupt controller yang berfungsi untuk memfokuskan perintah. Setelah itu, perintah akan masuk ke dalam prosesor. Dalam prosesor terdapat 3 bagian, yaitu control unit, arithmetic logic unit, dan register. Pertama, sinyal akan masuk ke control unit yang berfungsi mengontrol sesuatu yang berada di dalam prosesor. Jika sinyal yang dikirimkan berbentuk aritmetik, maka perintah akan dibawa ke ALU untuk diproses. Setelah itu, perintah diteruskan ke dalam register untuk disimpan sementara. Setelah itu, dikembalikan ke ALU dan control unit. Tahap selanjutnya masuk ke dalam cache. Cache berfungsi untuk mempercepat akses data komputer, karena cache menyimpan data informasi yang telah diakses oleh suatu buffer. Setelah itu menuju chip ROM BIOS, yang berfungsi sebagai media penyimpanan firmware, sehingga BIOS dapat dieksekusi langsung. Pada bahasa biner, inputan akan diubah menjadi output yang diinginkan. Setelah itu, perintah akan kembali ke keyboard controller untuk memastikan perintah tersebut benar atau tidak. Jika benar, akan kembali ke chip ROM BIOS dan akan diteruskan ke dalam RAM, yang dimana RAM adalah suatu tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Setelah itu, akan masuk ke VGA card, berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor, atau berguna untuk menerjemahkan output komputer ke monitor. Demikian penjelasan mengenai alat input device keyboard. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.